Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. mereka santai di taman berduaan. Jadi kayak pelepas lelah, kayak dia dibikin kayak dulu seperti halnya masih pengantin baru gitu. Jadi perlu dibuat suasana yang tidak menjenuhkan. Suatu waktu dia jalan, ya anak bisa titip mertua berdua kayak nggak punya anak gitu. Yai, ini biasakan menjelang Lebaran, ya. Apakah ini saatnya untuk mengokohkan kehidupan keluarga, kemesraan keluarga gitu, Yai? Harusnya begitu. Kita mulai awal Ramadan itu sudah menjadi awal kita menjalin keakraban, keharmonisan di dalam rumah tangga itu. Karena bagaimanapun kita ada dua kesempatan yang itu adalah makan utama, yaitu pada saat kita sahur itu kan makan utama. Itu sudah bersama-sama kan, biasanya dibangunin bersama ya kan, dan makan bersama, kemudian bisa kita sholat bersama gitu. Kalau dekat dengan masjid bisa ngajak ke masjid bersama kan gitu. Andaikan di rumah bisa berjamaah di rumah kan bisa dilakukan itu. Ketika buka pun begitu, dalam kondisi lapar ya, keluarga mungkin bisa masak bareng, apalagi sekarang masih kondisi Covid, gak terlalu banyak mobile keluar, lebih banyak di rumah sehingga bisa terjalin komunikasi, keakraban di dalam rumah tangga itu. Dan alhamdulillah kita ngambil hikmahnya dari Covid, antara satu dengan yang lain, anak dengan orang tua, istri dengan suami. Sekarang kan banyak kesempatan di rumah itu, sehingga bisa komunikasi lebih banyak mengerti antara satu yang lain. Umpamanya dulu berangkat pagi, pulang malam, anaknya juga begitu, sehingga nggak sempat interaksi utuh. Nah sekarang ini kesempatan interaksi utuh. Nah harusnya dari kita ini melepas dari ego, melepas dari kesibukan semata-mata karena Allah kita beribadah dan bersama terus. Maka selain kembali ke fitrah pada saat kita selesai Ramadan, kita ada keterbukaan dan keharmonisan, apalagi saling maaf-maafkan. Kadang-kadang kita minta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan. Karena minta maaf itu biasanya kita berasa bersalah. Tapi memaafkan, dia merasa tidak ada kepentingan untuk memaafkan itu. Akhirnya ya kita harus kembali kepada ajaran Islam. Kita dilatih untuk menahan emosi, dilatih berpuasa yang haram, yang halal pun kita tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan yang haram. Seperti halnya kita bermusuhan, tidak ada silaturahim. Mungkin suami istri, dia tidur bareng tapi hatinya nggak satu. Mungkin satu atap, tapi nggak satu emosi antar keduanya. Itu kan lebih sulit ya. Bagaimana sebenarnya kata orang satu keluarga, tapi dia nggak harmonis. Makanya di Islam itu coba dilakukan kita pendekatan. Bisa orang tua dengan orang tua, bisa orang yang dipercaya dengan orang yang dipercaya. Ada hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Ada arbitrase yang bisa mengakurkan antara keduanya. Jangan dibiarkan tanpa apa-apa. Kalau memang nggak cocok, ya nggak apa-apa, akhirnya harus cerai. Jangan sampai dipertahankan sementara dia nggak ada komunikasi. Tapi lebih baik lagi, karena cerai itu meskipun halal dibenci oleh Allah, paling dibenci. Makanya yang lebih senang apa? Ya dibangun keharmonisan. Suami minta maaf. Ada 4 sampai 5 cara untuk membangun harmonis. Ini ya. Yang pertama, antut aimaha idza ta'imta. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Empati ya. Empati. Ya kalau makan meskipun nggak senang karena itu senangnya pasangan kita, kita harus berpartisipasi senang. Antut aimaha idza ta'imta. Yang kedua, wa antaksuha idza tasaita. Yang kedua, untuk membangun harmonis orang suami istri itu bagaikan pakaian, saling menutupi kekurangannya, saling menutupi aibnya, saling menutupi hal yang menjadi celahnya. Jangan cerita ke orang, cerita ke teman menjadi apa? TTM, teman tapi mesra. Yang keempat, yang ketiga adalah wala tuqabbih. Jangan pernah jelek-jelekin pasangan kita. Wah, dasar kamu bau, dasar kamu pendek, dasar kamu macam-macam. Jangan sampai kita mencela, jangan. Ya, jangan. Udah istri kita, udah suami kita. Yang keempat, wala tatribil wajah. Jangan pernah dia main kekerasan, mukul wajah ya. Jangan sampai dia main kekerasan. Oh, karena dia dempal kuat terus istrinya dipukul. Jangan.
Yang kelima, wala tahjur illa bait. Kalau berantem jangan pernah pisah rumah. Paling pol pisah ranjang, yang satu tidur di rumah di ruang tamu, yang satu tidur di kamar. Tengah malam dingin dia masuk kamar. Baik, pada penasaran, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Trenco, Pesantren Kuliner. Ya Kiai, ini ya kayak kemarin di masa pandemi awal itu banyak ternyata keluarga itu yang berantakan Kiai. Ya, karena ekonomi. Oh, Kalau kita dari awal salah mempersepsikan berkeluarga hanya ekonomi, ketika ekonomi goyang, keluarga goyang. iya. Kalau dari awal mempersepsikan keluarga itu ibadah, maka tantangan itu menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk memaksimalkan ibadah. Contoh, kalau umpamanya Mas Agus nikah dengan istrinya, apa yang diharapkan? Saya melaksanakan ibadah, berkeluarga, dan sudah tekad menerima apa adanya. Demikian juga istri kepada suaminya. Ketika terkena goncangan ekonomi, jadi tidak menjadi goncang. Ya sudahlah, Allah memberikan begini, ayo kita tata bareng. Ketika cerai pun bukan berarti itu menyelesaikan masalah, itu nambah masalah. Masalah pertama tetap nggak punya duit. Masalah yang kedua, dia nggak punya pasangan. Iya, iya. Dikira setelah cerai lalu enak, lepas dari soal masalah keluarga. Ada masalah lagi, butuh berkeluarga itu masalah tersendiri. Oleh karena itu cara mensyukuri orang berkeluarga ya dirawat. Ya. Kalau ada apa-apa ya kita bicarakan. Artinya apa? Orang suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan pakaian bagi laki-laki, laki-laki pakaian bagi perempuan. Artinya apa? Nggak ada aurat loh. Laki-laki telanjang depan istrinya nggak ada masalah. Istrinya telanjang depan suaminya nggak ada masalah. Padahal dia depan bapaknya, depan ibunya nggak boleh telanjang. Untuk menunjukkan apa? Mohon maaf saya bicara soal telanjang. Aurat itu harus ditutupi, antara suami istri nggak perlu ditutupi. Ya, Begitu juga perasaan, demikian juga wataknya, demikian juga pikirannya. Coba diajak ngomong baik-baik. Ini sekarang saya umpamanya dirumahkan, penghasilan cuma 50%. Atau pasar saya ini sudah nggak ada teman yang kerjanya EO, sementara kita nggak boleh ngumpul-ngumpulin orang. Gimana caranya dibicarakan bersama? Bukan berarti saya nggak mau sekarang uang belanja saya udah turun atau saya nggak lagi dapat uang belanja, cerai. Memang setelah cerai ada yang ngasih uang belanja? Kan nggak juga gitu. Ya. Jadi kalau berpikir panjang sebenarnya orang berkeluarga itu adalah dua yang jadi satu. Saling menutupi antara keduanya. Kalau itu udah bisa dibicarakan dengan terbuka, dia berarti ada harmonis. Ya. Tapi kalau laki-laki masih gengsi depan istrinya, si perempuan itu masih juga jaim di depan suaminya, dia belum harmonis. Jadi kalau ada yang ditutup-tutupin dari laki-laki kepada istrinya ada yang masih tutupin pada suaminya, keluarga itu belum harmonis. Jadi yang harmonis itu yang apa adanya gitu. Apa adanya, ya ditutupin kekurangannya masing-masing, ya dilengkapi. Iya. Makanya dia tidak perlu menyelesaikan lewat luar rumah, diselesaikan aja dalam rumah. Bahkan kepada orang tua pun nggak perlu cerita, kecuali yang butuh bantuan, nasihat orang tua. Selama masih bisa diselesaikan, selesaikan. Umpamanya gini, berantem suami istri, ngadu sama bapaknya, istrinya, ngadu sama ibunya. Istrinya balik sudah bercumbu rayu dengan suaminya, bapaknya sih kepikiran anak saya nggak harmonis. Kecuali memang ada masalah, lalu minta nasihat, saya kondisi begini, enaknya itu berkeluarga seperti apa, boleh. Tapi kalau tidak untuk minta nasihat, jangan sampai kita itu cerita-cerita ke orang. Namanya juga pakaian ditutupi. Ya, ini kan seringkali begini Kiai. Sebenarnya siapa sih orang yang tepat untuk diajak menjadi penengah? Karena mungkin kalau di antara keluarga tadi Kiai bilang malah nambah masalah begitu. Keluarga kalau dia bijak, artinya hakam tuh hakim. Ya. Orang yang mempunyai kedalaman berpikir, punya bijak di dalam langkahnya. Biasanya kan kita kenal di dalam keluarga siapa yang dianggap bijak, siapa yang cablak, siapa yang menyelesaikan masalah. Kadang-kadang datang kiai, ke orang tuanya dia tidak dipercaya, orang tuanya juga tidak, pamannya tidak. Ternyata guru ngajinya yang lebih dipercaya. Oleh karena itu hakam itu yang penting dipercaya kedua belah pihak.
Sehingga ketika hakam itu arbitrase, orang jadi perantara, jadi orang yang jadi penengah, petuah di sana itu diterima kedua belah pihak. Kalau saya biasanya kan begini nanya, kalau mau ke sini, Anda mau terima nggak dengan yang saya ucapin? Ya. Mau. Anda mau nggak? Mau. Ketika dua-duanya mau, ya saya mau menjadi penengah. Kalau tidak, ya sia-sia kita. Nah terus gini Kiai, ini satu lagi. Tadi Kiai sempat mengatakan bahwa orang itu kan mengawali, kalau mengawalinya dengan betul-betul niat karena Allah menikahnya, itu pasti akan beres. Nah di awal itu kan pasti Kiai, semua orang kelihatannya itu menikahnya karena Allah. Tapi ternyata ya terjadi juga permasalahan begitu. Kalau permasalahannya pasti, kita kan ada 4 model nyari istri. Ya. Li jamaliha karena cantik, Ya. karena li maliha karena hartanya, li nasabiha juga mungkin karena nasabnya, tapi li diniha karena agamanya. Fatfar bidadidin taribat yadak. Ya. Maka yang terakhir, kalau Anda memilih harta, cantik, juga nasabnya, agama, pilih agama, karena dalam berkeluarga pasti ada masalah. Ya, ya, ya. Namanya juga kehidupan, pasti ada masalah. Kalau kehidupan banyak cucian, berarti laundry katanya. Baik. Ya Kiai, insya Allah setelah ini kita akan langsung ke Chef Angga nih ya. Ya. Untuk kita melihat hari ini apa sih yang akan dimasak oleh Chef Angga untuk nanti bisa dinikmati. Tetap bersama kami di Trenku, Pesantren Kuliner. Semangat Ramadan, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih bersama saya Chef Angga dalam acara Trenku, Pesantren Kuliner, masakan keren jadi ngetren. Sekarang kita mau masak fried chicken. Nah ini buat ibu-ibu nih yang anaknya suka jajan ayam goreng. Ini saya akan kasih resepnya supaya bisa bikin sendiri di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Giska, apa kabar Mbak Giska? Saya kesini tuh sebenarnya ada sedikit problem deh Mas. Apa tuh? Wah, jarang-jarang kan main ke dapur atau apa? Iya. Butuh inspirasi untuk masak buat anak supaya mau nafsu makan. Soalnya kan susah banget nih. Nah, pas banget nih Mbak. Apa nih hari ini? Aku tuh mau masak, anak-anak tuh suka banget sama kayak fried chicken, ayam dibumbuin tepung kan. Oh, ini nih Kelihatannya biasanya. garing, terus coklat warnanya, kayak gurih gitu. Pas banget berarti. Berarti hari ini rezeki saya alhamdulillah ya pemirsa. Saya main ke sini ke dapur Trenku barengan sama Chef Angga. Saya mau belajar gimana caranya Nih bikin bumbunya simpel, bahan-bahannya simpel. Cuma ada ini ayam. bumbunya warnanya cuma segini doang nih, tapi agak-agak ada rahasia chef nih pasti gimana nih Mas? Rahasianya sih nggak ada ya, cuma bahannya tuh memang cuma sedikit Mbak. Nah, ini ada ayam, ada penyedap, ada merica, ada garam, itu aja, sama tepung. Nah, tambah satu lagi yang bikin dia jadi nantinya bagus itu ada di es batu. Nah, ini dia rahasianya RS-nya. nih, pemirsa ternyata. Seperti Baik, itu, aku mau kita belajar singkirin deh. dulu ya Mbak. Oke. Kita mulai ya. Siap, kita mulai. Pertama-tama kita balur dulu nih ayamnya. Rahasianya pemirsa ternyata ada pada es batunya ya. Iya. Biasanya bikin suka kriuknya mana gitu ya, ayamnya nggak jadi juga gitu ya. Aduh. Lihat dia udah keluar tuh. Oh, ini dia nih crispy-crispy. Nah, kolagennya turun. Wah, keren. Tepuk tangan dulu lah. Aku beneran amazed. Oh, ternyata selama ini. Setelah itu kita coba ya, mudah-mudahan udah panas nih. Nah, nih Mbak. Wangi Udah mulai banget. kuning nih Mbak. Aduh, Sekarang aku harus angkat cepet nih. ini sih benar-benar selera rakyat. Semua orang pasti suka ya. Pemersatu, ayam pemersatu bangsa ya. Dari yang muda sampai yang tua pasti suka. Yoi, jadi ayam pemersatu bangsa nih. Nah,
ini dia nih. Ini kalau soal selera nih tinggal tambahin aja mau pakai sambal ya. Atau pakai bubuk cabe, apa pakai keju juga kayak keren kali ya. Keren, apalagi ala-ala Korea kan, kasih Aduh, saus-saus anyong gitu. gitu Oh, pakai madu, enak juga tuh bisa. Waduh, lapar. Kita geser dikit. Ups, loncat ayamnya. Ayamnya loncat, nggak kabur aja. Yuk, Crispy-nya mantap. kamu taburin, kamu pindahin dulu. Iya. Aduh, ini udah mau dieksekusi aja langsung lagi. Terima kasih ya. Nih, Mari. waduh. Oh, belum. Belum. Oke. Tabur Ini apa nih. tuh? Wow, enak banget. Ini apa rempahnya dari Amerika nih. Sak. Nah, Mbak, selesai sudah masakan kita hari ini. Wangi pokoknya enak. Pemirsa, tetap di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren jadi ngetren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Excuse me, have you seen my father? Oh, what is his name? Sultan. Sultan. What's your father name? Mr. Agus. Oh, Mr. Agus. I know. Is actor? I guess. He is singer? Yeah. Maybe. Maybe yes or maybe no. Yeah, he's a singer. Oh, you're his son. I know his song. Oh, how old are you? I am 9. Oh, 9. I see Mr. Agus beside of the pond. Oh, he's on the over there. Give fish. Give feed to fish. Oh, he's So would you like to join with him? Your father? sure. Okay, let's join with me. Okay. Kiai, ini hari ini memang spesial buat saya nih Kiai. Wah. Ini istri saya lagi diajarin belajar masak sama Chef Angga. Kadang-kadang masak itu bukan karena masakannya, tapi siapa yang memasak. Dengan hati, penuh perasaan. Jadi tambah nikmat, apalagi masakannya diajari chef. Terus memasaknya dengan penuh keikhlasan, dengan Iya. penuh senang hati. Dia langsung beda rasanya, kayak orang dilayani. Itu kan bukan persoalan pelayanan, tapi siapa yang melayani. Disitulah menjalin keharmonisan. Dan suami pun barangkali kalaupun sudah... It's been 2 years. I'm trying to find you. Oh iya, wah, assalamualaikum dulu dong. I'm sorry, but Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim dulu, salim. Kiai siap, salim. Okay, you sit here. You're so tired. It's been 2 years. 2 years. Oh, so long. So, time machine. Oh, time machine. You find me with the time machine? Yeah. Oh my God. How? You're so tired right now. Yeah. Oh, nah. Hi. Buat ayam goreng, Kiai. Apa ini? Ayam goreng, Kiai. Masya Allah. Insya Allah. Wih, Makan. Bunda gimana pengalamannya itu? Iya, Masak akhirnya sama? ada rahasia-rahasia chef yang bisa dipraktekkan besok masaknya. Karena ini kesukaannya Sultan, pas banget. Kesukaan Sultan. Kesukaannya Sultan? Yeah. Your favorite, right? Yes. Ya, Please try this. So thank you Chef Angga, thank you Mr. Agus. Kita cobain yuk. mau dicobain aja abang bang, abang Sultan dulu. Yuk pegang gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kiai dulu. Bismillah. Kiai. Jadi makannya begini aja. Iya, Kiai. Gimana yang mau dimakan nih Mas Angga? Ini, Kiai. Ini. Iya. Wah, abang Sultan mana? Waduh, jadi berarti makannya beginian ini. Ini apa yang ini nih, kriuk nih. Kriuknya gede nih. Oh, jadi minyak. saya nemenin keluarganya Ustaz Agus. Masya Allah, dibuka bunda itunya. Masya Allah. Nah, ini dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aja bikin kriuk Buka begini. semua. Nah, nah barangkali Kiai
Terus sekaligus kan, nah, mumpung lagi ketemu, ngumpul sama Kiai, barangkali ada nasihat Kiai. Ya, saya pernah ngambil pos doktor di Maroko. Ya, Di Maroko tuh banyak taman-taman terbuka. ya. Nah, kalau sore hari, saya sering ngelihat orang yang udah tua-tua, udah umur 70 gitu ya, 60. Itu sore itu mereka santai di taman berduaan. Jadi kayak pelepas lelah, kayak dia dibikin kayak dulu seperti halnya masih pengantin baru gitu. Jadi perlu dibuat suasana yang tidak menjenuhkan. Suatu waktu dia jalan, ya anak bisa titip mertua berdua kayak nggak punya anak gitu. Itu perlu seperti itu suasana. Karena pemainten ya, pemainten. Jadi kan jangan terlalu lama terpisah gitu kan. Harus juga kalau terpisah karena tugas ya kita harus komunikasi sambung. Jadi quality time itu juga perlu. Sehingga antara satu dengan yang lain itu saling percaya dan merasa itu tumpuan jiwanya. Masya Allah, terima kasih. Bunda gimana Bunda? Itu kita nambah adik lagi. Ada komentar Umur Bunda? berapa udah? Well, How old? How old? Ya? Ya, you. I am 9. Oh, nice. 9. 9. Iya. Oh, iya, I understand. Oke, ya ada. Oke, kalau begitu, nah pemirsa TVRI di mana saja berada, alhamdulillah ini adalah salah satu resep yang luar biasa. Anda bisa mengikutinya. Cara pembuatannya sederhana, Chef Angga ya, tapi rasanya luar biasa. Dicobain deh, Anda akan mendapatkan sesuatu yang bisa Anda nikmati dengan lidah yang sangat luar biasa. Terima kasih pemirsa, kita berjumpa kembali di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa.